Suasana panik terjadi di Jalan Raya Ajung, Jember, Jawa Timur usai sebuah minibus angkutan umum mengeluarkan percikan api dari bagian mesin depan. Asap tebal yang membumbung tinggi membuat para penumpang termasuk anak-anak sekolah berlari menyelamatkan diri. Diduga minibus dengan rute Ajung menuju Jenggawah tersebut mengalami korsleting listrik. Untuk mencegah kebakaran meluas, warga setempat langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya. Itu mengangkut apa? Anak sekolah tuh? Iya, itu sekolah. Sekolah ya. Tapi nggak ada korban ya. Cuman keluar asap itu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Seluruh penumpang minibus dipindahkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara minibus dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut. Satu mobil sedan terjun hingga terbalik di selokan Kalidami usai menabrak pagar tempat parkir di Jalan Menur, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Dua orang yang berada di dalam mobil, Anis Yuniarti dan anaknya Eli, warga Jojoran, selamat dalam kecelakaan tunggal ini dan hanya terluka ringan dan syok. Insiden ini diduga pengemudi tidak konsentrasi saat hendak keluar dari lokasi parkir. Evakuasi mobil dari dasar selokan sempat terkendala akses jalan yang sempit, ditambah banyaknya warga yang berkumpul di lokasi. Untuk korban mengalami shock dan luka sedikit lecet. Berarti itu ibu salah pencet pedal atau seperti apa, Dan? Tadi kalau menurut keterangan ibu tadi, karena alasan nabrak pagar Panik gitu Pak? dulu, mungkin panik. Setelah 2 jam, mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Kasus kecelakaan tunggal ini dalam penanganan Satlantas Polres Gubeng. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ricuh, sejumlah warga menolak pengosongan rumah di atas tanah TNI Angkatan Darat di Lenteng Agung, Jakarta. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green per 10 Juni 2026. Antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah pun menjadi target Iran. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Indra Setiabudi, inilah Sindo Malam selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari ricuh sejumlah warga menolak mengosongkan rumah di atas tanah TNI Angkatan Darat di Lenteng Agung, Jakarta. Pemilik meminta agar proses hukum yang sedang berjalan dihormati. Suasana tegang mewarnai penertiban rumah di kawasan Komplek Jandak Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah bangunan yang masih berdiri di atas lahan TNI Angkatan Darat mulai dikosongkan dan barang-barang milik warga turut dipindahkan dari lokasi. Sejumlah warga yang sedang sakit harus dievakuasi menggunakan ambulan. Sebagian warga bertahan di rumah mereka dan menolak meninggalkan kawasan yang akan ditertibkan. Kuasa hukum warga Bambang Kurniawan menyatakan pihaknya menyesalkan penertiban yang tetap dilakukan di tengah proses gugatan yang masih berjalan.
Seharusnya beliau-beliau ini, bapak-bapak TNI, seharusnya dia menghormati proses yang sudah di pengadilan. Surat peringatan yang ketiga yaitu pada tanggal 31 Juli 2005. Sehingga rentan waktu yang diberikan kepada warga untuk mengingatkan dia agar mengosongkan tempat itu cukup lama. Dan setelah memberikan SP3 itu kita masih memberikan waktu lagi kepada masyarakat untuk melaksanakan pengosongan terhadap tempat tinggalnya. Sementara itu, warga dan tim kuasa hukum menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan tuntutan terkait relokasi dan kompensasi bagi warga terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Karawang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Massa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang untuk menutup secara permanen tempat hiburan malam yang diduga menggelar pesta sesama jenis. Mana saja yang berhak untuk Massa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk gerbang kantor Bupati Karawang, Jawa Barat hingga nyaris roboh. Namun aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif. Massa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam yang disebut-sebut menjadi lokasi pesta sesama jenis atau LGBT. Massa menegaskan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Karawang yang dianggap telah mencoreng Kabupaten Karawang yang merupakan kota santri. Mari kita samakan suara, kita menolak tempat hiburan malam yang menyediakan kemaksiatan. Sebelumnya, massa melakukan long march menuju kantor pemerintah daerah Karawang untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Karawang. Selain itu, massa juga mendesak agar hasil penyelidikan dan penanganan kasus dapat disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, maka aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar akan kembali digelar dalam waktu dekat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu 5 pria ditangkap polisi karena terlibat pesta sesama jenis di tempat hiburan malam di wilayah Karawang, Jawa Barat. 3 pria dijadikan tersangka oleh polisi. Pria yang melakukan aksi melanggar norma kesusilaan di area tempat hiburan malam di Karawang dicari polisi di rumah kontrakan. Polisi melakukan penelusuran dan mengamankan seorang pria di dalam rumah kontrakannya. Polisi menanyakan pelaku lain dan ditangkap 4 pria yang jumlahnya 5 orang. Semua pelaku diperiksa di kantor polisi hingga 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dulu kemudian mencari tempat sepi. Tapi kemudian mereka di teater Nikmat itu sudah ada terduga pelaku SA dan pelaku I. Kemudian setelah itu para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan. Saksi yang merekam mengunggah ke status media sosial dan disebarluaskan warga. Pemerintah Kabupaten Karawang menegur keras pemilik maupun pengelola salah satu tempat hiburan malam yang viral karena menggelar pesta sesama jenis atau LGBT. Pelaku usaha hiburan malam beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Namun kebijakan tersebut harus diimbangi dengan komitmen menghormati norma sosial. Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat tekanan dari masyarakat terkait viralnya pesta LGBT di tempat hiburan malam. Masyarakat meminta agar ada tindakan tegas, termasuk menutup tempat hiburan malam yang mendukung kegiatan LGBT. Polisi menyita flash disk rekaman CCTV saat tersangka melakukan aksinya.
Para tersangka terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi perampok bersenjata api di rumah mewah di Sawangan Baru, Kota Depok berhasil digagalkan warga. Pelaku sempat menodongkan pistol saat aksinya dipergoki warga. Sebuah rumah di Jalan Jati, kawasan Sawangan Baru, Kota Depok menjadi sasaran aksi perampokan. Rumah dalam kondisi kosong lantaran penghuni meninggalkan saat siang hari. Aksi nekat 4 perampok digagalkan warga bersama pegawai rumah yang melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Pelaku awalnya sempat menanyakan nama adik pemilik rumah pada seorang warga. Namun pelaku menodongkan senjata api hingga diteriaki warga. Pelaku kabur meninggalkan warga. Saya nanya, ini kok kenapa pintunya rusak gitu kan. Dibilangnya cuma lihat aja ke dalam gitu sebentar gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di dalam masih ada orang. Pas bunyi pintu jeder, taunya ada orang, itu baru teriak maling. Saya nahan di pintu. Habis itu udah cekcok itu, saya ditodong pistol dari dalam. Pemilik rumah telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi penjambretan di Surabaya memakan korban jiwa. Seorang perempuan aparatur sipil negara meninggal dunia karena terjatuh dan terbentur aspal jalan saat mempertahankan tasnya dari pelaku jambret. Perempuan yang tergeletak di tengah jalan ini adalah Widya Rizkyanti, usia 28 tahun. Warga Indrapura, Surabaya yang menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Korban sebelumnya koma selama 4 hari setelah terjatuh saat tasnya dirampas oleh jambret yang mengendarai sepeda motor di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Kepergian Widya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Korban dikenal sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi ibu serta membiayai 2 adiknya sejak ayah mereka meninggal dunia setahun yang lalu. Pelaku berhasil membawa kabur tas berisi identitas, kartu ATM, uang, dan sejumlah dokumen penting milik korban. Korban terjatuh dan kepala terbentur di aspal jalan saat mempertahankan tasnya. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala dan harus menjalani operasi. Namun kondisinya kritis dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya Widya, korban, dinyatakan meninggal dunia. Jadi tulang punggung keluarga, adik saya masih sekolah. Kebetulan saya kan nggak kerja, ibu rumah tangga, nggak bisa bantu orang tua. Terus ya itu adik saya jadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha untuk menyekolahkan adik-adik saya, menafkahi ibu saya juga. Ya, terus kenapa sekarang diambil semua yang mencari nafkah gitu, Pak? Gara-gara pelaku itu ya kriminal itu, ya Allah. Pihak keluarga mendesak polisi segera menangkap seluruh pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Mereka tidak ingin aksi jambret serupa kembali merenggut korban jiwa lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebuah minibus mengalami pencurian modus pecah kaca hingga uang 1,2 miliar rupiah di Kalideres, Jakarta Barat hilang. Sementara di Ciputat, Tangerang, Banten, uang 20 juta rupiah hilang dibawa pencuri dari dalam mobil. Kaca mobil ini pecah usai dibobol pencuri di Jalan Taman Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Saat kejadian, pemilik mobil sedang membawa ban yang kempes ke tukang tambal ban yang ditinggalnya. Justru mengalami pencurian pecah kaca. 2 pelaku yang mengendarai motor menggasak uang 1,2 miliar rupiah yang disimpan di tas di dalam mobil. Berapa banyak, Pak? Berapa nominalnya, Pak? Yang ya, jelas kan namanya 1,2. 1,2 apa, Pak? M. Oh, 1,2 M. Iya, Itu katanya uang apa, Pak, katanya, Pak? Waktu saya ke situ kurang kereta. Berarti hanya uang aja, Pak, atau ada barang-barang lain juga yang diambil? Ya ngomong sih uang doang. Uang doang. Ya.
Sebuah mobil yang tengah terparkir di minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten menjadi sasaran maling dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku berjumlah 2 orang memanfaatkan situasi korban membeli makan. Korban baru menyadari barang berharganya hilang setelah melihat kondisi mobilnya dalam keadaan berantakan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Kemudian korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah diadakan pecah, dan melihat di dalam mobil HR-V tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger, dan peralatan elektronik, serta 1 buah laptop. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga dari dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu mobil terbakar saat mengisi bensin di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Percikan api muncul dari mesin mobil yang masih menyala saat mengisi BBM. Asap tebal membumbung tinggi di tepi jalan lintas Sumatera Medan Padang di depan SPBU Tanoponggol, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Satu mobil terbakar saat mengisi bensin di SPBU. Sebelum api mulai membesar, petugas SPBU yang sigap langsung dorong mobil yang terbakar menjauh dari SPBU. Kejadian bermula saat mobil tengah mengisi BBM dengan mesin yang masih menyala. Tiba-tiba dari bagian bawah mobil muncul percikan api. Didorong, sampai keluar. Tadi sempat panik nggak? Panik ya, karena muncul api tiba-tiba ya. Tadi waktu ngisi atau gimana apinya itu? Setelah ngisi atau gimana? Ngisi mesinnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik mobil terluka bakar di tangan. Polisi kini mendalami keterangan sejumlah saksi dan pemilik mobil. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang pegawai kelurahan tewas setelah motor yang dikendarai menabrak beton portal jalan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi diduga akibat korban mengantuk. Tubuh Deni Rahman, pria parubaya warga Kemayoran, Jakarta Pusat ini sudah tergeletak tak bernyawa usai mengalami insiden kecelakaan di kawasan Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang merupakan pegawai kelurahan tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala. Insiden kecelakaan tunggal yang sempat menggegerkan para pengguna jalan di lokasi tersebut bermula saat korban yang mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi tiba-tiba hilang kendali dan langsung menabrak beton portal jalan di depannya. Diduga korban dalam kondisi mengantuk saat berkendara dengan terburu-buru hendak ke kantor kelurahan tempatnya bekerja. Kepolisian Satlantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP kejadian. Penyebab kecelakaan untuk korban kemungkinan tidak bisa menguasai kendaraannya, menabrak portal H penutup jalan, meninggal di TKP. Untuk korban terbentur portal pembatas jalan, penutup jalan, luka di kepala. Sementara sepeda motor korban diamankan petugas ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Fulgandi, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah truk terguling dan jatuh dari atas jembatan layang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat insiden tersebut, truk timpa 2 rumah warga. Inilah rekaman CCTV, detik-detik truk roda 10 bersama muatannya terguling dan jatuh dari atas jembatan overpass di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Truk jatuh dari ketinggian 5 meter dan timpa 2 rumah milik warga.
Akibat insiden ini, kernet truk terjepit di ban depan sehingga harus dievakuasi oleh warga dan petugas pemadam kebakaran. Usai dievakuasi, kernet truk dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Tiba ada suara gemuruh besar kayak geledek tuh, jadi kita dikaget. Biasanya kita kira itu binatang di taseng yang ribut, ternyata keluar mobil yang terlempar dari atas jembatan. Mobil truk 10 roda yang hilang kendali sehingga jatuh dan menimpa 2 rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Selain itu, polisi juga menghimbau para pengemudi kendaraan berat untuk selalu tetap berhati-hati dan memperhatikan sekitarnya guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Harga Pertamax naik hingga Rp4.000. Antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Ya pemirsa, massa menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional Jakarta. Mereka menyuarakan keresahan terkait program MBG yang dinilai harus dievaluasi secara menyeluruh. Inilah massa yang tergabung dalam koalisi MBG Watch melakukan aksi di depan kantor BGN Rabu. Massa menuntut agar program unggulan pemerintah itu dihentikan sementara dan dievaluasi guna memperbaiki tata kelola secara menyeluruh. Ditambah lagi setelah terungkapnya kasus korupsi di lingkungan BGN dengan mantan kepala BGN Dadan Hidayana sebagai tersangka. Ini tidak kaget ketika Dadan dan kroni-kroninya kemudian ditangkap sama kejaksaan. Karena sudah kami prediksi dari tahun lalu. Dalam konteks apa? Dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Sempat viral di mana-mana begitu. Semua pengadaan barang dan jasa yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional itu tidak berkaitan langsung dengan penerima manfaat. Apa hubungannya makanan dengan motor listrik? Apa hubungannya makanan dengan kaos kaki dan seterusnya begitu ya. Berhenti dulu deh. Jeda sejenak deh. Perbaiki tata kelolanya. Buat risiko korupsinya, bikin mitigasi risiko korupsinya, gitu ya. Pastikan warga penerima manfaat bisa ikut terlibat dan juga menentukan menu apa. Kejaksaan Agung terus selidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang menjerat Dadan Hidayana dan juga mantan 2 wakilnya di BGN tersebut. Kejagung juga mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman mengatakan pihaknya akan saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tempatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat. Masih. Ya pemirsa, Kepala KSP Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki dapur MBG dari mantan Kepala BGN Dadan Hidayana. Dudung bahkan berjanji memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG milik Dudung. Inilah klarifikasi yang disampaikan Dudung menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman. Dudung menduga isu tersebut muncul lantaran dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun niat tersebut belum sempat dilaksanakan hingga Dadan Hidayana akhirnya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi MBG. Tak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani
memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Terus satu hal saya ingin menyampaikan klarifikasi, ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar. Itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai titik untuk dapurnya. Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, upaya penyelamatan suara rakyat melalui revisi Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas parlemen terus digaungkan berbagai pihak. Parliamentary threshold yang sangat tinggi dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi karena berpotensi dapat membuang jutaan suara yang hilang akibat partai politiknya tidak masuk parlemen. Perubahan aturan kepemiluan kembali menjadi perhatian karena menyangkut seberapa jauh suara rakyat dapat terwakili di parlemen. Hal ini menjadi bahasan utama dalam diskusi obor rakyat yang dihadiri sejumlah tokoh dan pengamat politik di Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah mendorong penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Kebijakan tersebut penting untuk memastikan tidak ada suara sah masyarakat yang terbuang dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Itu menjadi penting adalah soal parliamentary threshold. Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodir, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia. Itu yang memang kita ingin. PT itu ya ditiadakan saja. Kalau memang perlu ada PT, tetap range-nya itu ambang batas efektif, yaitu sekitar 1%. Itu saja yang memang kita inginkan. Pembahasan revisi UU Pemilu terutama terkait ambang batas parlemen menjadi momentum penting untuk memperbaiki berbagai aspek yang selama ini dianggap kurang adil dalam sistem kepemiluan di Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Iqbal dan Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Antrian panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green per 10 Juli 2026. Akibatnya, antrean pun terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Menteng, Jakarta Pusat. Antrean kendaraan khususnya kendaraan roda 2 terjadi sejak Rabu pagi. Tampak antrean panjang kendaraan di jalur BBM non-subsidi jenis Pertamax. Antrean panjang juga terjadi di SPBU Pondokopi, Jakarta Timur di pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Mereka akhirnya memilih beralih ke BBM jenis Pertalite. Agar antrean tidak mengular hingga ke jalanan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM di SPBU Pondokopi. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti ya tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, wah Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026.
di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia pada 2027 tumbuh sekitar 5,8% hingga 6,5% sebagai persiapan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan tersebut didukung oleh program prioritas Presiden Prabowo seperti MBG, Kopdes, Merah Putih, sekolah rakyat yang akan didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier efek. Yang kami hormati, Purbaya juga berkomitmen pada tahun 2027 inflasi dijaga sekitar 1,5% hingga 3,5% melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu Purbaya juga yakin pada tahun 2027 rupiah berpotensi menguat dengan target level sekitar 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8% sampai dengan 6,5% sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8% pada tahun 2029. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Jalan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2027 nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit pengelola Jakarta Investment Center bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Investment Festival atau JIF 2026. Ajang investasi terbesar di ibu kota ini diharapkan menjadi katalisator penguatan daya saing Jakarta sebagai kota global. Jakarta Investment Festival atau JIF 2026 resmi digelar sepanjang Juni hingga Agustus 2026. Mengusung tema Advancing Today, Securing Tomorrow, JIF tahun ini hadir sebagai platform investasi terpadu yang mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan akademisi dalam satu ekosistem kolaboratif. Kepala UPJIC DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Ezrin Kartika, menjelaskan bahwa JIF 2026 berfokus pada penguatan resiliensi atau ketahanan Jakarta sebagai destinasi investasi. Menurutnya, ketahanan kota akan dibangun melalui kolaborasi 3 pilar utama, yaitu riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur berketahanan, serta dukungan permodalan yang terintegrasi. Dengan tema Advancing Today, Securing Tomorrow, JIF tahun 2026 ini menekankan pada ketahanan atau resiliensi Jakarta sebagai destinasi investasi. JIF 2026 ini mengupayakan ketahanan kota atau ketangguhan Jakarta melalui kolaborasi 3 aspek, yaitu riset dan inovasi, pembangunan infrastruktur berketahanan, dan dapat diwujudkan semua itu melalui kerjasama dengan permodalan atau capital that connects.
Sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta terus menunjukkan kinerja investasi yang positif. Pada tahun 2025, realisasi investasi di Jakarta mencapai 270,9 triliun rupiah, atau sekitar 14% dari total investasi nasional. Angka ini meningkat 12,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Jakarta masih terjaga kuat. Pada triwulan pertama 2026, perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% secara tahunan dengan dukungan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap solid. Tentunya ini juga kalau kita lihat datanya memang konsumsi rumah tangga ini masih menjadi penopang utama, dan salah satu yang cukup menarik adalah investasi ini masih relatif cukup tumbuh tinggi ya. Jadi sumbangannya itu sekitar 1,68% di triwulan 1 2026. Dan tak hanya itu, Jakarta juga mampu menjaga stabilitas harga. Pada Mei 2026, inflasi tahunan Jakarta tercatat 2,49%, menjadi yang terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa. Dalam gelaran tahun ini, JIF akan menawarkan 40 proyek investasi strategis dengan total nilai mencapai 114 triliun rupiah. Proyek tersebut meliputi sektor hunian, transportasi berbasis transit, pariwisata, logistik, hingga pengembangan kawasan pesisir. Selanjutnya, 6 kawasan pengembangan tematik juga akan dipromosikan pada investor dengan total potensi investasi mencapai 157,3 triliun rupiah. Atau setara 9, miliar US dollar. Dan ketika ditambahkan semua total seluruh potensi investasi yang ditawarkan pada JIF 2026 ini yaitu sekitar kurang lebih 271,3 triliun rupiah atau setara 16, miliar US dollar. Melalui Jakarta Investment Festival 2026, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memperkuat kepercayaan investor, mempercepat realisasi investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Puncak acara JIF 2026 dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang melalui JIF Summit yang akan menghadirkan berbagai forum bisnis, pameran proyek, dan penandatanganan kerjasama investasi. Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Terima kasih pemirsa, masih bersama di Sindo Malam. Kita informasi lainnya, saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat terus berlangsung. Iran juga serang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara Timur Tengah. Sebuah rudal balistik diduga milik Iran terlihat terbang di atas langit. Dilaporkan rudal tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di negara sekutu Timur Tengah. Sementara itu, rudal Iran juga dilaporkan serang pangkalan militer Amerika di Bahrain. Meningkatnya ketegangan ini diduga sebagai dampak serangan Israel yang tak kunjung henti ke Lebanon. Iran dilaporkan meluncurkan serangan rudal tanpa henti yang membuat sistem pertahanan Amerika Serikat kewalahan. Sementara itu, trio rudal Iran bombardir Israel. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel bertujuan ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Hebar Sekan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4.
Rudal balistik jarak jauh Emat memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Routry milik Israel. Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar Second generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga Mach 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Tidak hanya itu pemirsa, Amerika Serikat juga kembali ikut menyerang Iran. Serangan dilakukan setelah helikopter Apache milik mereka jatuh diduga ditembak militer Iran. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Serangan ini sebagai respon terhadap jatuhnya helikopter AH-64 Apache sehari sebelumnya di Selat Hormuz. Helikopter kebanggaan Amerika Serikat ini jatuh diduga akibat serangan Iran. Rentetan serangan diluncurkan dari sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di sekitar Iran. Pengumuman serangan juga disampaikan melalui akun media sosial Komando Pusat Amerika Serikat. Dalam postingannya, Amerika menyebut pasukan Amerika mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada jam 5 sore. Beberapa serangan menghantam pulau strategis Qasem. Pulau yang berada di Selat Hormuz ini menjadi pangkalan militer dan terminal minyak utama Iran. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di provinsi Hormuzgan, selatan Iran. Sebelumnya helikopter Apache milik militer Amerika diserang Iran. Helikopter tempur ini pun dikabarkan jatuh di perairan Selat Hormuz. Sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. Ya pemirsa, helikopter Apache AH-64 milik Israel kedapatan melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Video yang beredar merekam detik-detik saat helikopter Apache AH-64 menyerang Gaza, Palestina. Helikopter Apache rutin digunakan IDF untuk menggempur kelompok militan dan menghancurkan infrastruktur. Helikopter canggih ini pun kerap menjadi target serangan musuh lantaran serangan helikopter ini sangatlah mematikan. Ya pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama sekaligus menjadi penutup Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Indra Budi beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Noval Zakwan. Roy
Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lehumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lehumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Lehumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Selain itu, Roy Suryo juga melaporkan Rismon Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas, ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Rismon Hasilan Sianipar M.Eng, ya, harus begitu cara ngucapinnya karena doktornya palsu, ya. Makanya di sini kami tulis doktornya, nanti kami. Terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim menjalani sidang replik. JPU menilai nota pembelaan terdakwa memutarbalikkan fakta. Jaksa Penuntut Umum atau JPU tanggapi nota pembelaan terdakwa kasus Chromebook Nadiem Makarim dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pihak JPU menilai nota pembelaan terdakwa tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap terang benderang di persidangan. Nota pembelaan yang disampaikan terdakwa Nadiem dinilai JPU memutarbalikkan fakta melalui tafsiran ulang fakta agar seolah-olah Nadiem tidak bersalah. Bahwa pledoi dari tim penasihat hukum patutlah ditolak. Kenapa harus ditolak? Karena dalil-dalil atau konstruksi pembelaan yang disampaikan oleh para penasihat hukum itu terlalu lemah bagi kami. Kenapa bagi kami menganggap itu terlalu lemah? Pertama, terkait mereka menyatakan bahwa Nadiem tidak ada menstrea. Sedangkan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 6 Juni tahun 2020 dalam tanggal rapat 6 Juni itu 6 Mei tahun 2020 dalam rapat tertutup 8 orang itu Nadiem secara jelas menyampaikan bahwa untuk pengadaan digitalisasi kita akan menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with. Ya, 4 prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus menjalani sidang vonis. Sidang digelar hari ini di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Ya, ini dia pemirsa keempat terdakwa, Sersan 2 Edi Sudarko, Letnan 1 Budi Haryanto, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan 1 Samilaka. Seluruhnya merupakan prajurit detasemen Markas Badan Intelijen Strategis atau Denma Bais TNI. Nah, sebelumnya keempat terdakwa dituntut pidana masing-masing 2,5 tahun penjara. Auditor militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka. Kita ke informasi lain, merespons adanya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan rekening air, pihak Perumda PAM Jaya menyatakan hingga saat ini tidak ada perubahan tarif di wilayah Jakarta. Pembengkakan biaya tersebut diduga dipicu oleh adanya kebocoran pipa internal atau peningkatan volume pemakaian. PAM Jaya menjelaskan skema harga jual air kepada masyarakat masih tetap mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 370 tahun 2026. Di mana dalam 1,5 tahun terakhir belum ada penyesuaian nilai tarif baru, pemirsa. Melalui pusat kontrol utama, petugas operasional terus memantau aliran distribusi secara real time. Guna menghindari kendala lonjakan biaya, warga juga diimbau untuk rutin memeriksa instalasi mandiri serta memanfaatkan aplikasi pelanggan resmi.
Kalau misalkan ada kondisi di mana tiba-tiba pelanggan merasa dirugikan dengan ada penyesuaian tarif, biasanya karena memang ada kondisi-kondisi yang salah satunya adalah karena pemakaian yang sifatnya anomali di rumah pelanggan. Contoh ketika terjadi flash di rumah rusak, kemudian otomatis plumbing di rumah rusak, maka mau tidak mau terjadi pemakaian yang sifatnya anomali yang sehingga kemudian aktivitas airnya itu uncontrol di rumah pelanggan Pamjaya. Tadi kami pastikan. Ya, selanjutnya berita yang bukan sedikit menghebohkan, tapi menghebohkan masyarakat Indonesia, di mana Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026 atau hari ini. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 naik pemirsa menjadi 16.250 per liter. Dan Pertamax Green dari 12.900 naik menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, yaitu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Nova Zakwan, sampai jumpa.